Konsis Menreva NIM 252304003 Prodi Teknik Sipil, mata kuliah Pancasila. Sebagai dosen pengampu Bapak Restu Yandika Sakti Jendrate SH.MH. Masuk kita pada materi pertama, yaitu latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, mari kita mulai dari latar belakang. Pendidikan Pancasila dikembangkan karena bangsa Indonesia menghadapi tantangan di era globalisasi, mulai dari lunturnya rasa nasionalisme, meningkatnya konflik sosial, sehingga pengaruh negatif dari budaya asing. Nah, Pancasila hadir sebagai penuntun moral dan arah kebangsaan agar kita tidak kehilangan jati diri di tengah arus modernisasi dunia. Nah, tujuan pendidikan Pancasila adalah antara lain, yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, mengembangkan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu membentuk warga negara yang berkarakter demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan Pancasila, kita belajar bagaimana menjadi manusia Indonesia yang beretika, menghargai perbedaan, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Inilah yang menjadi Pancasila, bukan hanya teori, tetapi menjadi praktik kehidupan nyata, landasan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan utama, yakni histori, karena lahir dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, kultural, yang bersumber dari budaya dan adat ketimuran. Ketiga, yudiris, karena diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, filosofis, yang menjadi landasan nilai dan moral kehidupan. Nah, selain itu, Pancasila juga dikaji dari berbagai aspek seperti filsafat, etika politik, ideologi nasional, dan dasar ketatanegaraan. Nah, baik, masuk kita pada materi kedua, yaitu sejarah Pancasila. Nah, sebelum menjadi dasar negara yang sah, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah hidup di dalam masyarakat Nusantara. Seperti nilai ketuhanan terlihat dari kepercayaan terhadap Tuhan, sehingga masa animisme hingga agama-agama besar. Nah, nilai kemanusiaan dan keadilan tercermin dalam hukum adat dan gotong royong. Nilai persatuan sudah muncul sejak masa kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya muncul periode penting, yaitu masa kebangkitan nasional dari 1908 hingga 1920-an dengan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Parti yang menanamkan semangat persatuan dan kemerdekaan. Kemudian Sumpah Pemuda 1928 menegaskan tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sidang BPU PKI 1945, tempat para tokoh bangsa merumuskan dasar negara, hingga terbentuklah Piagam Jakarta dan akhirnya Pancasila. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil pemikiran kolektif, bukan karya satu orang, melainkan warisan nilai dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, baik, masuk kita pada materi ketiga, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan rakyat dalam wilayah tertentu. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti seluruh kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah secara teratur. Pancasila menempati posisi sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum. Artinya, setiap peraturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Nah, tujuan negara Indonesia. Adapun tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi landasan moral dan arah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, oke, lanjut, baik, masuk kita pada materi keempat, yaitu kedudukan Pancasila sebagai sumber yuridis, historis, dan politis. Pancasila memiliki 4 sumber kedudukan utama, yaitu sumber yuridis, yakni Pancasila memiliki kekuatan hukum tertinggi karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap undang-undang, kebijakan maupun peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sumber historis. Nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya bangsa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Lalu dirumuskan secara resmi pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis. Nilai Pancasila hidup dalam masyarakat Indonesia, bersumber dari adat istiadat dan norma sosial. Inilah yang membuat Pancasila dekat dengan kehidupan rakyat. Yang keempat, sumber politis. Pancasila memiliki ideologi pemersatu yang tidak memihak pada satu golongan tertentu, tetapi menjadi dasar politik kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian melalui 4 sumber ini, Pancasila memiliki posisi yang kokoh baik secara hukum, budaya maupun politik. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan global seperti radikalisme, krisis moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, setiap generasi harus terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dihafalkan tetapi diamalkan. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat kembali Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar rumusan, tetapi arah dan semangat yang membimbing kita untuk hidup berkeadilan, bersatu, dan bermartabat. Mari kita jadikan bukan hanya pelajaran, tetapi perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila, hidup Indonesia Raya, dan terima kasih. Ya Allah.